samsara atau coklat itu cermin. Apa yang Anda lakukan itu tercermin di jagat raya ini. Sebagaimana gaung. Om itu kental mantulanya kejenengan. Maka diri kita itu jagat alit dan jagat besar, jagat ageng ini, bukan ageng ini jadi satu dengan kita, tidak terpisah. Nah, apa yang kita berikan ke alam itu akan kembali ke kita. Kapan camahbuta, udara, air, apapun yang kamu minum lagi. Ketika kamu kontaminasi, ketika kamu rusak, ya kamu masukkan itu lagi ke tubuh. Sementara tubuh itu dibentuk dari saripati pancamahbuta. Kalau kamu makan makanan hasil eksploitasi di tanah yang banyak menyimpan bangkai orang-orang yang mati di bumi, itu mesti depresi. Karena tanah yang kamu ambil itu mengandung memori orang yang pernah dibunuh. Kasus 98, kasus apa itu kamu mati depresi. Karena gentayangan yang dalam diri dan itu minta sampurnakan kan kita atau dirubah atau diubah, dan itu logis. Nah, maka ketika kita harus mengetahui membedah lebih dalam tentang unar baul atau manites, itu penyempurnaan, disampurnake. Terus gue bangga, terus ketika kamu diikuti leluhur, terus aku nih mbahku tuh begini, mbahmu yuk gitu, soalnya padahal pasti ada posisi manusiawinya saat berjalan. Namanya jadi wong padahal nabi sebelum jadi nabi ya kayak dosoin, cuma kan gak diceritakan kan begitu. Nah, kita mulai terima diri kita karena ada berbagai macam jagat itu sangat kompleks, sudah terinskripsi di dalam diri kita. Nah, sekarang reinkarnasi pertama apa? Regenerasi sel. Paling gampang Anda pahami tentang proses berjenjang. Misalnya dokter ya. Kalau yang dokter mesti harus paham tentang regenerasi sel. Ketika adanya sel mati dan sel baru, itu proses eksistensi akan tetap ada sebagai jagat. Ketika ada siklus kematian dan siklus kelahiran, pasti jagat ini akan berevolusi. Tapi kalau siklus itu selesai kiamat, maka diri kita itu adalah sel dan jagat lain, partisipasi atas keberadaan jagat lain, partisipasi kolektif. Anda bisa menghirup nafas, mengeluarkan nafas, reinkarnasi, sirkulasi ulang. Anda bisa makan, bisa menjadi kotoran, reinkarnasi. Kalau sistem itu sudah berhenti satu saja, kiamat, syukur Anda alam gangguan. Nah, ini kita amati dari itu saja dulu, baru merekam kepada jejak yang lebih dalam, lapisan yang lebih dalam. Karena untuk mencapai langit sabujud itu kamu harus melihat tahap langit sabujud sampai sidratul muntaha. Apa sih itu? Jadi kita memiliki lapisan yang sering saya katakan, satu fisik, kedua eterik, tiga astral. Jadi enak orang mati 7 hari saya keluar mungkin itu astral. Uap-uapnya atau baunya masih ada rasa ke tangan. Ya, ketiga, keempat, mental, kelima baru spiritual, 6 kosmik, 7 nirvana. Minimal sampai spiritual jadi kosmik. Terus mentang-mentang kamu mau jadi bulan, mau jadi bintang, kedengangan-angan, jalani saja ya. Alam mental selesaikan dulu. Nah, alam mental ini sangat susah, apalagi banyak kita diajari tentang ajaran okultis, mitologi. Itu sebenarnya untuk menyadarkan kita kepada kebutuhan rasa safe, aman. Maka kalau aku merasa dimongkarkan khawatir, lalu itu aman. Itu hanya energi. Ketika ada berjadi self, energi itu naik, safety. Akhirnya bagi orang yang labil itu dibutuhkan, sebagaimana jimat bagi orang yang labil dibutuhkan. Tapi kalau urusan sana nggak butuh, jimatnya diri kamu sendiri, pengetahuan, kesadaran gitu. Nah, ini yang harus kita bersihkan di kira kita luruskan. Jadi siji ngomong ajaran Nusantara itu harus bangkit, tapi ajarannya dijelek-jelekin. Itu sebenarnya perkara politik. Ya, di waktu-waktu itu politiknya sangat genting sekali. Bahkan siapa mengajarkan ilmu tentang kasus nyata itu akan disikat oleh kepentingan politik. Sebagaimana Mbah Siti Jenar kan gitu. Kalau era sekarang kan Pak Ahok karena terlalu raiso keempat-empatan disikat kan begitu. Nah, mungkin dari budaya inilah ke frame dulu kita akhirnya menurunkan itu pokoknya kamu pokoknya nanti melakukan ini. Yang penting ilmu itu lakunya. Saya wajarkan sendiri, nanti ada harus proses ngelakuin sendiri. Kalau tidak dilakukan sendiri, Anda nggak ngerti apa yang saya wajarkan ini. Atau biasanya ya, semanggut itu sudah ngalamin, tapi entah juga kehidupan yang mana. Kalau ya mas, asli cocok. Berarti kamu sudah ngalamin di waktu itu, tapi lari, gimana gitu? Karena pikiranmu itu bisa lupa, tapi tubuhmu tidak lupa. Hidungmu itu ada mbahmu, ada mbah Cangga, ada mbah Kantong Siwur, itu mengingat. Maka kemampuan tubuh kita itu apa sekali sebenarnya.
Tapi sekarang karena dididik banyak menggunakan pikiran jadi prasangka, kemampuan persepsi itu menurun, reseptor tubuh itu menurun, akhirnya nggak was kita kalah sama anjing itu. Jadi membaca rasa sudah nggak bisa merasakan karena sibuk di sini, dan itu budayanya sekarang begitu, terlalu administratif dan dimasukkan ke sini, intelektualnya macam. Jadi dalam jangka panjang mau bagus, kayak gini, diri nanti, karena nggak ada getaran. Nah ini kadang-kadang pada kemerusumi. Manusia karena apa? Peti mati, itu peti mati. Sebenarnya kan takut mati. Dan itu ilusi dualitas mati. Saya rasa paling gak salahnya ke situ kalau nggak bingung mesti dasarnya bingung peti mati. Tidak sah sebenarnya. Karena manusia itu takut dirinya tidak ada. Kita itu memang tidak ada. Sejatinya ingsun itu orang yang ada itu sang yang semua sejatinya Tuhan. Dan siapa bawa peti? Karena ada hukum dosa dan neraka mas. Hukum itu sama bokong yang gurih materi dan itu terus di-frame setiap hari. Di-frame setiap hari. Nah, padahal itu digunakan untuk mengendalikan seseorang yang masih labil kesadarannya. Maka ada tata alam yang saya. Takut itu boleh, tapi kalau ketakutan berlebihan itu yang bermasalah. Takut itu adalah naluri. Sebagaimana kita tuh punya instinktif untuk mengamankan diri kita dari bahaya kebakaran, kejar anjing, begitu itu boleh. Tapi itu kamu gunakan terus menerus tidur, takut tagihan utang apa itu nanti yang dalam jangka panjang kamu akan program diri sakit. Nah ini jejak-jejak dari sejarah dan dari perjalanan Kundalini tadi. Yang kedua ada nama teosofi. Nah kalau teosofi itu sudah masuk ke dalam okultisme itu luar dalam ajaran agama mempelajari tentang hukum mitologi yang ada di luar kisah jika leluhur. Tapi dikembangkan leluhur kita menjadi lebih halus, menjadi konsep kakang kawah diri sedulur papat lima pancer. Mempercayai kakang kawah diri itu di luar diri kita dan itu mendampingi kita dan duduknya ada di arah. Jadi humanis, teologi, paling, pagi, lewat kan itu konsep sedulur papat lima pancer. Yang akhirnya diserap oleh Kanjeng Sunan Kalijaga di era Jawa Pertengahan menjadi konsep Sokatan Nabi 4 Muhammad 1 dikripsikan ke dalam ajaran kita. Maka Kanjeng Sunan Kalijaga itu ahli memasak. Nah, akan menjadi kejawen. Nah, kejawen itu isinya ada kejawen Nasrani, KKJW itu kejawen Islam, yaitu Sapir Bidaya Jati itu ada kejawen Konghucu. Jadi agak sangat kejawen itu sih paling benar. Setiap orang memiliki itu. Karena kejawen itu hasil memasak dari ajaran Jawa. Dan Jawa itu bukan agama atau Hindu, Allah, jalan hidup. Jawa itu jalan hidup. Jawa, jiwa, Jawi. Nah terus kan orang ini yang Jawi, aduh, Jawi artinya luar berarti memang asing. Jawa itu artinya dalam, getaran terdalam, jenuh, ngerti, meruh, dunung. Jiwa itu main, konsep berpikir yang jernih, runtut, sistematis, sadar. Ketika Jawa dan jiwa tersatu menjadi mahakarya namanya Jawi. Jawi itu hasil karya saat sang kroso dan bima itu sudah nyambung. Akhirnya jadi karya nyata, karya tingkah laku, karya tindakan, konsep berpikir, dan akhirnya menjadi wujud. Nah, ada wujud HP, wujud apa itu hasil dari proses. Nah, di teosofi itu mempercayai tentang konsep manunggaling kalau Gusti. Karena mulai mencari energi itu ternyata sumbernya tidak di luar, tapi di dalam. Dari mempercayai ajaran kakang kawah di sedulur papat lima pancer atau catur kandapat itu baru dikembangkan masuk ke dalam menjadi ajaran teosofi, ajaran manunggaling kalau Gusti. Itu mulai mendalami bahwa sesuatu itu bersumber di dalam, bukan di luar. Karena tidak terpisah, getarannya di dalam, sumber energi ada di dalam. Dari proses pencarian di luar, tokoh syariatnya kan begitu, dan masuk ke dalam. Diri Gus waktu di hakikat manunggal, tidak pernah terlepas dengan Gus. Nah setelah mengajari teosofi baru masuk ke teologi. Ajaran yang dikembalikan keluar dari hasil orang yang di dalam menjadi sangkan anak itu mati sastro cedok tertulis menjadi sastro cedok, sastro jendro yang dikatakan dan dibukukan di luar sebagai pegangan prinsip. Baru dari pegangan prinsip ini menjadi bekal untuk apa? Memayu-hayuin bawon atau konsep satrio piningit. Dan satrio piningit yang memayu-hayuin bawon ini cita-cita agar manusia itu dipimpin oleh yang piningit. Siapa yang piningit? Rasulullah sendiri itu.
Ketika setiap orang memiliki pingin-pinginnya sendiri mulai bangkit, ya pasti mencerminkan pemimpin yang bagus suatu ketika. Tapi kalau rakyatnya masih mau disuap, ya jangan harap pemimpin itu akan menemukan yang tepat dan ada. Nah, premisnya dibenahi dulu dari sini, lalu dibawa ke sini. Kalau di sini masih bingung, dari sini bawa ke sini. Itu aja bolak-balik. Maka saya sendiri mengajarkan untuk era sekarang sangat berhati-hati untuk ngomong tentang hal yang irasionalitas atau niskala atau gaib, itu berbahaya. Ketika manikemnya belum matang dan sudah terisi frame-frame dari ajaran-ajaran okkultis itu tahayul. Tahayul pertama ditakut-takuti dengan organ neraka, tahayul kedua itu demit dan omongan aku dimumbaku, ramuan aku, wah itu digunakan untuk itu masalahnya. Dan ini tidak salah seleksi. Maka kudu mudoroso ben ketok isine, dari isi itu mekar biji jadi bunga, baru proses berpikir. Maka sekarang harus butuh rasionalitas dulu, nanti harus mentok baru rasionalitas, skala dulu nanti baru niskala, skala dulu nanti baru niskala, dibenahi dulu perspektif globalnya, baru nanti dari dalamnya dikerjakan. Kalau era sekarang harus begitu. Kalau zaman dulu disuruh laku tok, akhirnya bangsa kita lalu kita kehilangan sastra cetok. Akhirnya ketika mau pada ilmu itu selalu sebetul susah, enak pas semua. Gula gum susah kangelan, bocah saya gula gum susah gimana? Gali kangkung tak pakai untuk angayang, itu pas semua itu. Misal kok, karena lalu tidak punya kemampuan rasional lagi pada era itu. Ngerti ini, aku ngalami kui, bicaranya kita analogikan gitu. Karena dia gak analogikan atau tak sosok-sosok sakit akhir ngajangan sebagaimana mitologi di era-era itu digunakan untuk konsep lestari alam. Karena kalau tidak rusak, pohonnya ditebangi, mata air yang jernih di rusak, padahal itu bagian dari kita. Karena dia gak didadani, mesti dilakoni. Ketika di Bumi Putra, naskah-naskah kita diterjemahkan oleh Belanda, apa yang terjadi? Penjarahan Candi, peripetnya hancur, kepalanya dikotak dijual. Saya sedang berusaha memulangkan beberapa kepala Buddha Siwa yang dijual di luar negeri. Masih saya mohonkan ke teman-teman saya untuk bisa dikembalikan. Dan emas peripet itu ambil, berarti menghancurkan orang kita. Karena mesti tahayul semua. Karena semenjak tahayul itu seiring itu dimainkan oleh beberapa sekelompok ya raksasa dajjal besar dengan menanamkan konsep kapitalis. Maka pada waktu itu ketika orang sono itu perang Sidi dengan anak kita yang ada di Vietnam saja kan kalah secara battle itu kalah, tapi secara war dia mendeklarasi menang. Kenapa? Ya karena dia berhasil menghasilkan ajaran komunis dan mengganti menjadi ajaran kapitalis. Dan ini diiringi okkultisme. Orang Jawa diperas untuk merasa rasa butuh keduniaan dan lain sebagainya, modal tidak berkarya. Itu padahal artinya tidak melekat kepada keduniaan, itu ada di dalam konsepnya. Dan cerita suki ya bawa bini kok begitu. Tapi karena sudah diperas untuk wes aku sih penting lagu surga, penting ibadah, siasanya buat kiri teman-teman duniawi kan penting. Celoko itu dia sih. Nah setelah itu kamu tidak mau bekerja, akhirnya apa kamu diambil. Terus akhirnya nuntut, aku ini dijajah, wah ya gitu. Jadi namanya kita bareng-bareng naik dulu itunya. Nah, nanti terus dari situ okkultis dikembangkan sebagai konsep tulah atau tuah atau tuah. Nah itu seiring itu lalu kita menggunakan itu. Karena dengan diberi tulah itu sama saja di frame lama ini kena dosa yang begitu. Nah itu disebut tulah atau tuah. Nah kamu ngapain ini kamu dapat tuah di mall atau apa rezekimu lancar. Itu kan kapitalis itu. Kau yang anggap rezeki lancar itu kan kapitalis itu. Padahal ketika kamu meningkatkan frekuensi sukacita dan ketenangan rezeki ini jalan sendiri. Tapi kan kamu sama Tuhan kan hitung-hitungan begitu. Jadi ya itu kapitalis karena dididik percampuran di okkultis dan kapitalis nyampur dari sisi era itu. Nah sekarang kita bersih. Terus setan dan gawe itu ya begitu. Baru engkau ngerti manunggaling kalau Gusti kembali ke sastra cetok agar kita bisa meramu lagi ajaran untuk pegangan ke generasi penerus. Kita menjadi seperti ini satu karena dinamika, ya pasti ada dinamika jalan kehidupan pasti ada. Dan secara literal paling pokoknya memang mbah kita yang hayam buruk itu gagal mengintegrasikan atau mentransfer ajaran-ajaran kepemimpinan yang bersifat budi luhur itu gagal.
Di saat itulah mulai terjadi kekacauan saat Raja Wirakamawardhana dan Pramodawardhana itu sudah goncang, tidak memiliki kemampuan seperti dulu sebelumnya. Nah, apakah kita akan mengulang itu? Kebalikannya, kalau Anda tidak mentransfer ajaran-ajaran itu lagi, jagat Dewa Batara itu malah kayak India ya, suatu ketika. Jadi mulai ya Allah, ini kok aku dilahirkan, kok jiwa sih dari kok ini kamu sendiri. Wah, pakai pilihan untuk mengelola alam biar lestari, jagat apa lagi kamu semua, aku ini gak minum begini, sauripatku, sairungku, sarosaku, semua tak kasih kamu. Kok sih kamu jalur, tapi tingkalan kamu itu tidak sesuai dengan apa yang sudah diberikan. Dan itu lagi so itu kan kasus nyata. Nah kita ini kan tidak nyata sejauh itu. Nah kita benahi dulu konsepnya itu. Nanti di kampus semoga universitas itu mengarah ke situ. Seperti Kadewa Guru. Jadi nek mau buku itu jangan hanya mengutip tulisan itu yang dipermasalahkan, tapi mengutip energi dan jejak pikiran itu harus. Makanya mau buku itu nyari isu gitu. Terhubung dengan David Hawkins, dengan siapa terhubung. Berarti tidak diizini kamu ini gimana ngambil itu mengutip energi itu berbahaya. Akhirnya belajar itu gede karena kamu mau buku tidak ada gurunya, karena kamu nggak izin kepada yang menjejakkan energi itu. Nanti kalau di kampus ritualnya mau baca buku, mau ngambil kutipan buku, izin sama yang menulis, sama jiwanya yang menulis biar terhubung gitu ya. Karena kita mempunyai kekayaan energi, jadi percaya tentang energi. Nah itu yang sering terjadi. Anda mau bilangnya nah percaya kiyonya atau kan itu energi, karena Anda tidak bisa memahami energi itu dengan ini, maka kamu bilang dengan persemua itu tadi. Itu kekayaan Nusantara karena sudah memahami tentang konsep energi. Lalu nanti semoga kata lahir satu opini. Nah, satu opini itu bisa lahir gara-gara kita. Kamu mau memproyeksikan apa? Kalau proyeksimu selama ini sudah kesadaranmu semakin naik, energi semakin konsumsi, semakin seimbang, satu opini itu yang lain. Karena mereka lahir dari diri kita. Mereka lahir dari diri kita. Oke, kita apa-apa bukan kalian yang cilik sokoetan. Etan itu wiwitan jauh diri kita. Itu pas semua lagi. Terus gue yakin terus ya dan teko-teko kita tidak melakukan apa-apa sama sekali. Maka rubah kesadaran kita harus hijrah. Jagat Dewa Batara ini Ngarcopodo ini terdiri dari dinamika. Jadi dinamika itu dibutuhkan untuk evolusi. Maka harus hijrah dari satu tempat yang kita pahami, dari satu situasi kita harus bertumbuh dan berkembang. Jangan malah turun. Nanti suatu ketika bertemu lagi sudah beda. Nah di sini kira-kira si Kundalini itu polanya adalah mengembalikan keseimbangan di dalam diri kita. Sebagaimana kalau kita sudah bisa menikahkan antara si Komojo dan Komorate, kita akan mencapai kesadaran Sang Gusti itu sendiri. Maka dengan seperti itu kita menjadi sel pembentuk jagat raya yang positif, bukan sel kanker. Jadi kalau sekarang ada sel kanker itu karena sel itu memberontak di dalam diri Anda. Sebagaimana tercermin dari Anda yang selalu memberontak dan mengeksploitasi alam. Ketika Anda menyimpan depresi dan stres terus menerus, itu dosa paling terkutuk. Karena Anda menghancurkan alam dengan radiasi energi yang Anda pandarkan. Makanya disebut zaman edan. Saya orang edan, orang ketemuan. Tapi semakin orang ketemuan itu kamu merusak jagat dengan kamu mengoyak bahwa itu adalah milikmu. Nah, mulu kamu minta itu milik kita semua jagat raya ini. Nah, angin itu yang milik kita, api yang milik kita, air yang milik kita. Kamu berarti itu kan ilusi untuk klaim. Nah, klaim itu berdiri di satu kutub. Akhirnya orang harus punya ini, punya itu. Ikuku tidak ada life, tapi adanya life, adanya hidup. Hidupku orang no. Sekarang mulai dibuang rasa kukuan, punya mulai dikurangi. Adanya life, hidup. Enak ya berat itu sendiri. Nanti kita kembali kepada sistem keseimbangan bareng-bareng. Jadi ilmunya jadi ditularin ke rasa itu. Nah itulah yang membuat dorongan saya waktu itu ketika saya habis manapun disewa mangkleng, saya berani untuk membabar kawur itu di jejak media sosial. Karena bagi saya teknologi itu cermin dari komputasi canggih yang ada di dalam diri kita. Dan ini adalah salah satu tantu modern. Selain candi, keris, pohon, dan gunung, dan aksara, tapi tantu modern adalah jejak digital. Kamu mau meninggalkan apa di jejak digital ini? Karena jejak digital ini kiblatnya adalah kita. Ini adalah omongan kita, hasil dari karya kita. Berarti ini anak kita. Kalau ini tidak ditinggalkan jejak artefak-artefak yang positif, ini membahayakan generasi penerus. Dan generasi penerus nanti hidungnya ya kamu, bibirnya ya kamu, telinga ya kamu, panggung tuh panglosonya ya kamu.
Nah sekarang saya ini kok lebih ke sahabat, kok lebih boy. Itu kira-kira. Jadi Kundalini itu adalah tirta sanjiwani, tirta kamandalu yang masih berada di bawah atau jiwa. Maka kita rogoh, kita naikkan ke atas, akan membentuk diri kita ini menjadi positif. Sampai sini ada pertanyaan ya? Silakan bertanya, jangan turun-turun saja. Pulang nanti bingung, jadi masih yang mungkin masih membawa keyakinan dari konsep agama tertentu. Apa kalau di sini sudah tak suruh menelanjangi semua, sudah tidak ada itu. Ada yang tanya? Kalau tidak akan saya lanjutkan. Ada yang bertanya? Yuk, lanjut Mbak. Lanjut, didongeng lagi. Gini. Jadi selanjutnya perjalanan menuju kesadaran, menuju Tuhan, itu setiap tradisi agama itu memiliki perkembangannya masing-masing atau prosesinya masing-masing. Ya setiap keyakinan itu ada. Nah di Islam mungkin dimulai dari musyawarah, mu'arobah, muhasabah, muhakobah, muatabah, dan mukasyafah. Itu perjalanan kita. Dan di dalam tradisi Sanskrit itu disebut prayoga sandi, asanga, yoga, dan itu membawa pengaruh. Itu juga jalan yoga itu sebenarnya. Yama, niyama, pranayama, pratihara, dhyana, daruna, dan samadhi. Itu juga perjalanan untuk berhijrah dari olah jadi rogo dulu, radar fisik, eteri, terus astral, terus mental, baru spiritual, baru kosmik, nirvana. Jadi samadhi itu zaman dulu sudah pencapaian ya. Tapi karena itu membawa pengaruh kuat di Nusantara, samadhi itu dianggap sebagai laku. Padahal samadhi itu sudah benar-benar tataran hasil dari laku sebelumnya. Nah orang Jawa memiliki ciri khas. Yang mulai saya gali itu memiliki ciri khas dari hasil saya berguru itu memiliki ciri khas. Satu manakung, kedua jumeneng, ketiga maneges itu paling gampang. Nanti manakung itu membedah energi yang terjebak tadi. Kundalini, oleh disebut bedahan Kundalini. Nah Kundalini sebenarnya bahasa Sanskerta. Nah kita punya sini namanya Tirta Kamandalu dan Tirta Sanjiwani berada di Cukumane Astoginom yang digambarkan dalam cerita apa? Begawan Ciptaning. Nah nanti kalau Anda bisa mempelajari wayang, leluhur itu mensastrakan perjalanan spiritual kita menjadi dongeng yang menarik. Dan itu dipaharkan di candi, di batik, ukiran rumah. Itu kecerdasan, bukan kepintaran ya. Kalau pintarnya pintar orang seringkali, kita tidak jadi pintar doang intelektual. Tapi kecerdasan sekarang yang kita gali. Karena pikiran kita sekarang cuma diisi tentang fungsi intelektual, bukan fungsi kecerdasan. Nah kita terhubung dengan fungsi penciptaan yang cerdas, agar nanti kita bisa membangun peradaban dan membenahi alam kita lagi. Dan di sini surga itu nyata. Nah kemampuan leluhur itu bisa tantu tadi. Tantu itu proses menginisiasi, mentransfer, menginskripsi, dan mengkodifikasi energi dalam berbagai rupa dan bentuk sesuai manipulasi kebutuhannya. Tantu pertama menginisiasi di memori elemental jagat, memori subatomik, memori sumsum. Kalau sumsum ada di DNA Anda itu terkandung tulisan leluhur yang belum Anda bisa baca. Nanti kalau justru masih tidak bisa ditantu di gunung, pohon, candi, maka ketika Anda ke sana seperti terhubung, channeling, mungkin kan? Karena itu memori yang terkecil apa? Bau badan itu memori. Kamu habis ketemu sama siapa? Kok wangi banget? Dan setiap jejak memori itu ada. Memori ini skala dan memori skala. Di skala itu yang getaran tidak terlihat. Maka seringkali kita bisa mengalami dejavu, mimpi. Berarti ada di sumsum Anda itu ada aksesoris memori yang kita melalui mulai bangkit. Ketika Anda bersentuhan dengan saya, dengan orang sekeliling itu kesentuh saja bisa bergetar. Masa kok dimpeni sampai aja loh ya. Karena itu bergetar memori yang ditantu di dalam sumsum balon genteng otot bagian kulit wujud. Itu 7 lapis dalam diri kita. Dan itu mengandung medan asal, medan tulisan. Maka kalau dinding itu eteriknya nyala.
Nah itu sumber kecerdasan. Nah untuk mencapai titik keseimbangan, mencapai titik kesejatian, Anda harus mengenal perangkat-perangkat canggih yang ada dalam diri kita. Leluhur Jawa memiliki konsep anatomi, kinesiologi, dan fisiologinya sendiri. Yang pertama harus dikenali itu adalah 7 medan energi, cakra. Kalau dalam bahasa Jawa disebut kori murang karang. Saya pakai bahasa Sanskrit ya, yang lebih gampang itu namanya cakra. Nanti ada namanya 10 nadi wisesa, ida pinggala susuma, nanti akan saya ulas. Itu perangkat yang menghubungkan ketika energi sudah terbedah. Lalu nanti perangkat selanjutnya secara kinesiologi adalah desendria, 10 indera yang bekerja atas diri kita. Nanti kita tulis. Sebelumnya ada pertanyaan, apa dilanjut? Mungkin ya kira-kira gitu ya.